Berjumpa lagi di channel saya Sutris Tok. Sahabat-sahabat PD, PLD, KPM Bahagia. Salah satu persyaratan pencairan DD tahap 3 adalah adanya laporan konvergensi stunting. Tentu ini menjadi kewajiban KPM yang sudah dibentuk oleh desa, kemudian sudah memberikan pelayanan dan pemantauan kegiatan 1000 ABK pencegahan stunting, melaporkan kegiatannya selama 1 tahun. Nah, karena adanya beberapa hal, misalkan adanya aplikasi EHD yang sering error, kemudian adanya PPKM yang sedikit mengganggu tentang adanya pelayanan 1000 ABK di desa, maka kali ini saya berikan tutorial bagaimana cara pengisian stunting tersebut. Tentu ini harus dikoordinasikan antara KPM dengan bidan supaya datanya sama dan tidak keliru. Nah, ini KPM tinggal memasukkan saja keisian form stunting. Tentu kerjasama antara KPM, kemudian bidan dan desa serta pendamping PDPLD menjadi kunci keberhasilan laporan konvergensi stunting. Berikut ini tutorial cara pengisian form stunting. Baiklah teman-teman PD, PLD, KPM. Berikut ini beberapa contoh pengisian laporan stunting. Yang ini kita contohkan Desa Percontohan, Kecamatan Jadi Contoh. Ya, formnya seperti ini. Sebenarnya form scorecardnya sesuai dengan PMK 222 tidak seperti ini, cuman di pengisian on spamnya seperti ini. Jadi sekarang tahun 2021, maka yang dilaporkan kegiatan konvergensi stunting adalah tahun 2020. Misalkan ini desanya Desa Percontohan, kode desanya berapa, tinggal mengisi. Kemudian jumlah total rumah tangga 1000 ABK berapa, misalkan 50, tulis 50 di sini. Ya, ibu hamilnya dari 50 berapa, 20 ya, terus 20 di sini. Kemudian dari 20 itu yang resti berapa atau kek, misalkan 5 ya ditulis 5 di sini. Kemudian anak usia 0 sampai 20 3 bulan dari 50.000 ABK tadi berapa, misalkan ini 30 ya ditulis 30. Bisa jadi ini lebih dari 30, misalkan 50 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian anak usia 0 sampai 23 bulan yang kurang gizi atau gizi buruk atau stunting berapa. Kalau misalkan 0 ya kita tulis 0 seperti ini ya. Kemudian yang kuning berapa, kalau 0 ya tulis 0 seperti ini. Kemudian yang hijau 30, berarti semua hijau ya ditulis 30. Yang terindikasi stunting 0 ya ditulis 0 seperti ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian untuk ibu hamil. Ibu hamil ini harus mendapatkan 8 layanan. Misalkan ini 1 ya. Kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang harus dipenuhi oleh ibu hamil. Yang pertama misalkan adalah periksa 4 kali selama kehamilan. Jumlahnya berapa? Misalkan dari 20 semua ikut berarti 20. Kemudian mendapatkan minum pil FE dari 20 ibu hamil yang mendapatkan FE selama 90 hari, misalkan 20 ya ditulis 20 di sini. Kemudian ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali. Berapa jumlahnya? Misalkan dari ibu hamilnya 20 tadi, yang melahirkan 5 ya ditulis 5. Kalau kelima-limanya mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali. Kemudian mengikuti konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali. Kalau semuanya ikut 20 orang tersebut ya ditulis 20. Kemudian ibu hamil atau kek resti mendapat kunjungan rumah
bulanan. Jadi yang misalkan restinya tadi 4, kemudian keempat-empatnya mendapat kunjungan, ya ditulis 4 di sini. Kemudian rumah tangga Ibu Hamil memiliki akses air minum aman, misalkan 20, ya ditulis 20 di sini. Berikutnya adalah yang nomor 7. Rumah tangga Ibu Hamil memiliki jamban layak. Kalau semuanya memiliki jamban 20, ya ditulis 20 seperti ini. Kemudian memiliki jaminan kesehatan. Semuanya memiliki 20, ya ditulis 20. Kemudian sekarang anak-anak, ya. Anak-anak berapa layanan yang harus dipenuhi? Yang pertama 1, ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6. Maaf keliru ngetiknya. Kemudian 7, 8, 9, 10. Maka anak usia 0 sampai 23 bulan dia harus mendapat 10 layanan. Kemudian 1, anak usia kurang 12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap. Tadi jumlah anak usia 0 sampai 23 bulan kan 30. Berarti ini semuanya dapat. Kalau 30 semuanya dapat layanan, ya ditulis 30. Kemudian 2, ditimbang berat badan rutin setiap bulan. Dari 30, dari 5 yang aktif, ya ditulis 25. Kemudian diukur panjang tinggi badan 2 kali dalam setahun. Misalkan semuanya diukur panjang tinggi itu adalah 30 anak, ya ditulis 30. Kemudian orang tua pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan laki-laki. Ya, misalkan dari 30 anak tersebut orang tua laki-laki yang ikut konseling 10, ya ditulis 10. Kemudian di sini orang tua pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan, ini maksudnya ibu, ya, ibunya. Kalau ibunya akan biasanya ikut semuanya. Misalkan 30, ya ditulis 30. Kemudian kunjungan rumah bagi anak gizi buruk atau kurang atau stunting. Karena tadi tidak ada, ya ditulis 0. Kemudian rumah tangga anak 0 sampai 2 tahun memiliki akses air minum aman, jumlahnya 25, ya ditulis 25. Kemudian rumah tangga anak 0 sampai 2 tahun memiliki jamban layak, jumlahnya 5, ya ditulis 5. Kalau jumlahnya semuanya 30, ya ditulis 30. Kemudian anak 0 sampai 2 tahun jaminan kesehatan yang memiliki jaminan kesehatan berapa? Kalau 25, ya ditulis 25. Kemudian anak usia 0 sampai 2 tahun bulan akte kelahiran jumlahnya berapa? Kalau dia semuanya sudah mendapatkan atau punya akte kelahiran, ya ditulis. Karena jumlahnya 30, ditulis 30. Kemudian orang tua atau pengasuh mengikuti parenting bulanan. Dari 30 anak tadi, misalkan yang ikut 20, ya ditulis 20. Ya, seperti ini. Seperti ini, ya. Itu untuk anak-anak 0 sampai 23 bulan. Berarti dia harus mendapatkan 10 layanan. Kemudian bagaimana dengan PAUD? Anak usia ya lebih dari 2 sampai 6 tahun aktif dalam kegiatan PAUD minimal 80%. Berapa yang aktif? Misalkan 30 anak. Ingat ya, 30 anak ini tidak ada kaitannya dengan anak yang usia 0 sampai 23 bulan. Karena ini anak usia lebih dari 2 sampai 6 tahun. Berapa jumlahnya di desa tersebut anak yang usianya lebih dari 2 sampai 6 tahun yang aktif di PAUD? Ya ditulis di sini, ya. Demikian juga ini. Anak lebih dari 2 sampai 6 tahun aktif dalam kegiatan PAUD minimal 8%, berapa jumlahnya? Ya ditulis di sini, ya. Kemudian ibu hamil yang diterima, lah ini yang menjadi banyak pertanyaan. Pak, berapa ibu hamil yang diterima? Ditulis. Ingat, tadi ibu hamil mendapat layanan 8 layanan toh. Kalau jumlahnya ibu hamil tadi misalkan semua terpenuhi 8 layanan, maka 8 layanan dikalikan 20 menjadi 160. Di sini ditulis 140. Bagaimana?
berarti ada ibu hamil yang tidak mendapatkan layanan sepenuhnya. Kemudian anak usia 0 sampai 23 bulan yang diterima layanannya berapa? Anak tadi berapa jumlahnya? Jumlah anak tadi kan 30 anak yang usia 0 sampai 23 bulan. Kemudian layanan yang harus diterima anak-anak tadi kan 10 layanan, maka 10 kali 30 menjadi 300. Nah, di sini ditulis 300 artinya apa? Artinya semua anak-anak itu sudah mendapatkan layanan. Wis, sekarang masalah total alokasi dana bidang pembangunan desa. Misalkan di desa percontohan tadi untuk bidang pembangunan desa 100 juta, dari 100 juta itu yang dialokasikan kegiatan khusus pencegahan stunting berapa? Misalkan 20 juta ya ditulis 20 juta. Kemudian total alokasi dana bidang pemberdayaan masyarakat desa misalkan dianggarkan di APB Desnya 70 juta, maka ditulis 70 juta. Kemudian dari 70 juta khusus kegiatan pencegahan stunting berapa? Misalkan 15 juta, ditulis 15 juta. Tentu sahabat-sahabat semuanya, untuk masalah alokasi dana ini harus sesuai dengan yang di Omspan dan Siskuides, harus koordinasi dengan desa. Kemudian masalah-masalah berkaitan dengan isian stunting dan sebagainya termasuk ibu hamil, anak usia 0 sampai 23 bulan, ini berkoordinasi dengan Bu Bidan atau kader-kader posyandu. Kemudian anak usia atau lebih dari 2 sampai 6 tahun berarti berkoordinasi dengan ibu-ibu atau guru-guru PAUD. Ini sahabat-sahabat, kalau teman-teman sudah punya di database-nya, kalau di aplikasi EHDW, di aplikasi EHDW-nya atau yang manual pakai scorecard itu ada, tinggal memasukkan di form isian ini. Jadi sebagai dasar data adalah scorecard atau hasil laporan tahunan bila menggunakan EHDW. Kemudian tinggal memasukkan di isian form stunting. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.